Kelompok 2, Psikologi Umum 1, Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Mau ngejelasin teori gestalt nih yang grouping. Teori gestalt tentang apa tuh? Yang proximity. Proximity. Ditonton ya guys. Pertama-tama akan dijelaskan mengenai teori gestalt terlebih dahulu. Gestalt merupakan sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, kemiripan menjadi suatu kesatuan. Nah, di dalam teori Gestalt sendiri, dia memiliki berbagai macam prinsip. Salah satunya adalah grouping. Yang akan kita bahas di sini adalah salah satu bentuk dari grouping, yaitu proximity. Apa proximity itu? Proximity adalah di mana individu yang melihat objek-objek yang berdekatan akan mengelompokkan objek tersebut menjadi suatu kesatuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contoh yang setelah ini. Mari kita lihat sekarang ini. Jika kita lihat di dalam sini terdapat dua garis lengkungan. Tetapi kalau kita lihat secara menyeluruh, maka dua garis lengkungan ini akan menjadi jalan. Begitu juga dengan benda ini. Kita lihat di sini terdapat daun-daun dan juga batang. Tetapi jika kita lihat secara menyeluruh, semuanya bergabung, maka ini akan menjadi pohon. Lihat ini, jika kita lihat di sini terdapat 6 korek api yang akan membentuk kotak. Sama juga halnya dengan seperti ini. Jika kita gabungkan ke dalam bangunan di sini, maka ini akan menjadi jendela dan juga pintu. Nah, kalau kita lihat di sini adalah salah satu contoh dari proximity, di mana bangunan, jendela, dan juga pintu menjadi sebuah rumah. Lanjut nih ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang mozaik. Coba teman-teman lihat dari jauh, ini gambar apa sih? Ya, ini gambar trisula. Tapi sebetulnya ini nggak cuma trisula loh. Coba ya dilihat dari dekat. Tada! Ya, jadi ini terdiri dari beberapa gambar yang berdekatan hingga menjadi bentuk trisula seperti proximity. Jadi ini itu adalah proximity lagi, terdiri dari beberapa gambar. Gitu. Dadah. Nah, kalian dengar ini suara apa? Suara musik. Kalian sadar nggak sih selama ini musik yang kita dengar itu merupakan bagian dari proximity? Kenapa begitu? Karena di dalam musik itu gak cuma ada satu instrumen, terdiri dari beberapa instrumen seperti biola, gitar, bass, mungkin juga ada saksofonnya atau drumnya. Jadi proximity itu digunakan dalam industri musik. Nah, aku ada info nih buat teman-teman semua. Jadi ada suatu kelainan yang bernama prosopagnosia. Apa itu prosopagnosia? Yaitu kelainan dari seseorang yang jika melihat suatu bentuk dia bisa mengartikan itu apa, tapi jika digabung dia tidak bisa memberitahu itu bentuk apa. Misalnya ada bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk mulut yang ditunjukkan secara terpisah. Dia bisa bilang kalau itu mata, hidung, dan mulut, tapi jika di bentuk itu digabung jadi satu, dia tidak bisa mengartikan itu wajah siapa, seperti itu. Nah, contoh lain dari proximity dapat dilihat dari orang-orang ini. Anggaplah keempat orang ini adalah perkumpulan orang-orang Bandung. Nah, saat satu orang yang memakai seragam berbeda ini datang, mungkin kita tidak akan mengira bahwa orang ini juga merupakan orang Bandung. Namun, saat orang yang memakai seragam berbeda ini berkumpul dan mengobrol dengan keempat orang lainnya, maka kita akan mempersepsikan bahwa orang ini merupakan anggota dari perkumpulan orang-orang Bandung. Nah, selain contoh yang tadi, terdapat contoh lain dari proximity, yaitu dalam sosiologi kita mengenal terdapat
personal space, social space, dan public space. Jika kita sedang mengobrol dengan seorang teman, maka kita berada dalam posisi social space. Jika satu orang maju sampai ke posisi personal space, maka orang lainnya akan mundur sampai ke posisi social space kembali. Dan jika satu orang ini mundur sampai ke posisi public space, maka satu orang lainnya akan maju sampai ke posisi social space kembali. Nah, ternyata proximity itu tidak hanya dapat digunakan dalam psikologi. Proximity ini sangat luas karena dapat digunakan dalam bidang sosiologi dan juga bidang permusikan. Nah, itu merupakan ringkasan dari proximity. Semoga bermanfaat ya guys. Nah, jangan lupa belajar ya guys. Jangan lupa bahagia. Dah. Bye-bye.